Pemirsa, lama tak ada kabar, grup band El-Kasi secara mengejutkan menuntut hak royalti lagunya yang bertajuk Kau Tinggalkan Cinta yang kembali viral di jejaring maya. Lagu yang sempat dirilis pada 14 tahun lalu mendadak booming kembali. Maka dari itu, El-Kasi yang mewakili El Ibnu menyambangi WAMI, Wahana Musik Indonesia, sebuah lembaga manajemen kolektif yang mengelola penggunaan karya cipta lagu musik. Meski kondisi fisiknya tak sefit dulu, El Ibnu tampak bersemangat untuk mengambil haknya. Kami dari El-Kasi menemani El Ibnu dan El Arif sebagai pencipta lagu Kau Tinggalkan Cinta, atau bisa dikenal juga Kau Tinggalkan Cinta. Nah, karena sebulan terakhir ini lagu itu sangat viral di TikTok dan di YouTube. Jadi kita mau mempertanyakan apakah ada hak ekonomi royalti yang dapat diperoleh oleh pencipta lagunya, yaitu El Ibnu dan El Arif. Mengingat sejak lagu itu dirilis tahun 2008, itu masih segar bugar. Lagu itu kan merajai tangga-tangga lagu RBT, sampai di stasiun TV juga kita mendapat artis terfavorit El-Kasi itu. Dan sampai tahun 2020 itu mereka tidak pernah mendapat royaltinya sepeser pun, karena kita dicurangi oleh label, salah satu label yang bernama itu. Labelnya juga sendiri sudah tutup, sudah bubar, dan sudah tidak diketahui di mana keberadaannya dijual. Kami khawatir kisah pilu masa lalu itu yang mungkin salah satu faktor pemicu bagi ini sakit tidak dapat royalti. Kita nggak mau terulang lagi saat ini, begitu lagunya viral, nggak dapat lagi gitu lah. Kita khawatir itu tidak didapat lagi. Akhirnya kita datangin kepada lembaga yang kami kuasakan lagu tersebut, yaitu WAMI. Sejatinya, personil El-Kasi tak mempermasalahkan lagu mereka diremix atau di cover dan diunggah di jejaring maya. Namun yang ia tak terima adalah jika lagunya menjadi komersil. Itulah yang menjadi konsentrasi mereka untuk menuntut hak royalti. Tapi itu kan menjadi masalah kalau mereka tidak izin ke publishing. Kalau untuk WAMI hanya mengkolek performing kan. Kalau untuk publishing itu mengkolek kalau mereka mengkomersilkan lagu itu tanpa izin. Nah, kalau mereka mengkomersilkan tanpa izin, itu nanti mereka melanggar hukum dan pihak publishing akan menindaklanjuti. Tapi kalau mereka membuat remix, izin dulu ke publisher, gitu, boleh saja. Memang viralnya bukan dari lagu yang kita bikin, bukan dari musik yang kita bikin, tapi dari musik yang diremix. Di lagunya mereka, lagunya El Ibnu ini diremix, dibuat musikan baru yang mungkin menjadi viral karena diremix itu mungkin gitu ya. Cuman kan tetap mereka menggunakan hak lagunya El Ibnu Kau Tinggalkan Cinta itu tetap ada perhitungannya. Menurut kami ada perhitungannya, walaupun itu diremix, hak untuk pencipta lagu tetap ada. Kita bisa mendapatkan hak ekonomisnya ini mulai dari tahun 2020 mungkin ya, 2020 ke sini sampai hambar sampai akhirnya kita kadang-kadang mendengar lagu itu juga kadang-kadang sedih juga gitu, kok lagunya di mana-mana diputar tapi kita tidak pernah mendapatkan hak yang sebenarnya gitu. Personil El-Kasi bakal terus memperjuangkan haknya. Apalagi lagu tersebut pernah menjadi lagu andalan El-Kasi di awal karirnya di belantika musik tanah air. Soalnya kita juga masih bertanya-tanya itu dari WAMI ini sejauh apa gitu lingkupnya gitu. Ternyata dari penyampaian Medi itu pencipta lagu itu dapat juga dari TikTok, dari YouTube ya. Kami pencipta lagu dalam ini sungguh menggembirakan. Cuma yang agak gitu. Cuma yang masih sayangnya kita ini selama ini dan mendengar lagunya itu di mana-mana, tapi kita belum pernah mendapatkan hak ekonomis nih, terutama saya dan Ibnu di lagu Kau Tinggalkan Cinta itu.
Awan duka masih menyelimuti Dea Anissa atas kepergian ayahanda tercinta, Syamsur Rinald, beberapa waktu lalu karena sakit komplikasi yang dideritanya. Salah satu yang paling berat adalah sakit diabetes yang diderita hampir 1 tahun. Kepergian ayahanda tercinta ini tentu saja membuat Dea terpuruk. Apalagi Dea mengaku begitu dekat dengan ayahnya, meski ia tak pernah membagikan momen tersebut di jejaring maya miliknya. Papaku sakitnya emang udah lama, udah sekitar hampir setahunan. Emang karena memang nggak tinggal bareng, jadinya pagi-paginya mama aku dikabarin kalau misalnya papa udah nggak ada gitu. Jadinya sekeluarga semuanya, kan aku lagi mau syuting juga, jadinya aku di daerah Jagakarsa, sedangkan papaku kan di Bekasi. Jadinya aku jalan dari Jakarta ke Bekasi, sedangkan abang aku yang dari Bogor jalan juga ke Bekasi. Udah komplikasi gitu, tapi emang yang paling parah gulanya, ada diabetes juga kan. Kalau sakitnya sih sakitnya udah setahunan, tapi emang beberapa bulan ini emang makin parah, dan kemarin sempat susah makan juga gitu. Jadinya udah berusaha dibeliin makanan-makanan yang sesuai yang beliau pengen gitu, almarhum pengen, tapi ya emang udah susah makan gitu. Kalau orang ngeliatnya kita kayak nggak deket, tapi sebenarnya deket, emang orangnya sama-sama keras kepala juga, terus kayak bingung buat ngutarain apa yang kita rasain, dan ya namanya juga hubungan bapak anak gitu. Kadang kalau aku selalu lihatnya mungkin karena aku nggak terlalu kayak anak perempuan banget, jadi nggak yang kayak terlalu manja juga sama papa gitu-gitu. Jadi ya kalau aku sama papa sih lebih kayak banyak banyak tukar pikirannya, lebih kayak tentang hidup gitu-gitu. Sejatinya Dea masih berkubang dalam kesedihan. Pemeran Mutia di sinetron Mahligai Untuk Cinta itu seolah tak menapak di tanah lantaran masih syok atas kepergian ayahanda tercinta. Apalagi ketika ayahanda tutup usia, Dea tak ada di sampingnya lantaran terbentur jadwal syuting. Hal itulah yang membuat Dea sedih. Sedih sih nggak bisa nemenin papa di saat-saat terakhirnya gitu, karena emang dalam kondisi emang nggak memungkinkan juga. Terus tapi ya ya insya Allah udah ikhlas. Terus juga ya hanya bisa berdoa aja sama Allah, semoga semua kesalahan papa, semua pahala papa yang ada di dunia, semuanya ya diterima sama Allah. Ini sih masih ngawang sih ya. Kalau dari kemarin sih karena sempat dapat sehari libur juga, terus hari ini juga sini juga banyak banget karena emang harus kerja ngejar. Kemarin aku sempat izin, ya nggak, lebih ke ngawang aja sih. Lebih sekarang masih kayak ya ini beneran gak ya. Di pusara, Dea masih syuting langsung menuju lokasi pemakaman. Kesedihan tampak jelas terlihat di wajah Dea. Saat prosesi pemakaman, Dea tampak dikuatkan oleh sahabatnya, Feby Marcelia. Awal dimandiin, dari disolatin, aku ikut juga semuanya, sampai dimakamin aku ikut. Iya, kemarin Kak Fabi juga hadir ke sana, padahal soalnya dia kan syuting bareng aku juga, jadi kan kemarin ada dari cast Mahligai Cinta, untuk Mahligai ada Kak Ebi, terus ada sutradara aku juga, Pak Wicik gitu, semuanya datang. Meski kedua orang tuanya sudah lama pisah ketika Dea masih kecil, namun rasa sayang Dea kepada almarhum ayah tak pernah lekang oleh waktu. Menariknya, meski sudah lama berpisah, Ibunda Dea, Mas Ayu Kairani, masih peduli dan sempat merawat Syamsur Rinald. Ibu dan ayah emang udah pisah dari lama kan, dari aku kecil. Tapi emang ya namanya juga pernah menjadi suami istri dan juga punya anak sama-sama. Jadinya ya mama juga sempat ngurusin juga pas papa sakit kemarin. Jadinya mama juga kehilangan gitu. Dan yang membuat Dea semakin terpuruk adalah ketika melihat ibunda yang hingga kini masih tak percaya jika orang yang sempat menemani di awal pernikahannya kini telah tiada. Lantas seperti apa kondisi sang bunda saat ini?
Benarkah sebelum tutup usia, Masayu Kairani sempat melakukan video call kepada mantan suaminya hingga membuatnya kini terpuruk? Ya kondisinya sih alhamdulillah sekarang udah membaik banget mamaku, karena pas hari pertama sempat ya linglung aja gitu, bingung. Di tempat terpisah, suasana bahagia diperlihatkan oleh para pemain dan kru sinetron Cinta Tanpa Karna. Tak hanya menghelat acara meet and greet, dalam kesempatan itu, para pemain juga mengadakan lomba, salah satunya lomba tumpeng. Sedemikian rupa para peserta mendekor tumpengnya agar bisa meraih juara. Meski tak mengikuti lomba, namun para pemain didaulat menjadi juri lomba tumpeng para ibu-ibu. Lantas tumpeng siapakah yang berhasil menjadi juara? Pokoknya semuanya harus joget. Iya, sambil muter-muter boleh. Aku sayang, ayo, kau buang-buang. Gantian ya. Oke. Joget yang mana yang paling hebat? Di momen itu, sederet games juga dihelat hingga games tebak kata. Lantas siapakah yang jadi juara, tim wanita atau tim pria? Ini Ibu Samsia, Ibu Nita. Kucing. Jerapah. Nih, langsung cepet. Dalam waktu berapa 7? Jalan pelan banget kalau ngapa-ngapain. Sikut. Pelan banget. Tapi Slot. iya, bahasa Indonesia ya. Aduh, taunya slot gue. Pas. Bambi apaan? Banyak di Istana Bogor. Rusak. Tapi ini ada tanduknya. Itu udah benar tuh. Saya udah benar. Rusak. Makannya banyak. 9, 8, Lawan mainnya. Bingung gua. Itu akrab banget, kita juga udah kasih syuting gak betah diam, jadi kita main games terus. Iya, Mas. Chemistry kita emang udah dibangun sejak lahir ya. Tapi emang tadi gampang. Gak ada susah-susahnya. Tinggi, macam apa? Apa lagi? Ya, cukup sulit karena tadi aja cuman kurang besar aja sebenarnya. Rusaknya udah bener. Dan yang tak kalah seru adalah momen di mana para fans berkesempatan untuk beradu akting dengan para pemain sinetron Cinta Tanpa Karna. Hal itu sepertinya dimanfaatkan betul oleh para fans. Apalagi mereka bisa merasakan beradu akting dan melihat idolanya dari dekat. Ibu paling suka sama karakter siapa? Luna sih. Luna, yaudah ibu jadi saya ya. Saya jadi Mas Gani gak apa-apa? Iya. Oke. Silakan. Roll. Action, Ibu silakan. Ada apa Luna? Dia main peluk. Apa dulu kata-katanya main peluk aja. Cut. Peluk saya Luna. Mas. Hah? Tolong maafin aku Mas. Kenapa habis nyolong? Tolong jangan dia kayak gini ke aku Mas. Aku bingung harus gimana. Mama, aku mau sekolah, Ma. Ayo, Ma, izinin aku sekolah. Ayo. Sabar, Nak. Jangan sekolah dulu ya, Nak. Aku pengen sekolah, Ma, biar pinter. Mana ada anak kecil? Aku mau sekolah. Mana dong supaya tiba-tiba orang tuanya Kak Ihsan datang yang tidak setuju. Mami mertua. Eksan, Ma tolongin aku, Ma. Eksan. Mama udah bilang berkali-kali kalau mencari jodoh lihat bebek bobot bibitnya. Ini kayak mamanya Luna. Maaf. Saya bukan Luna. Harusnya bagaimana? Kan udah dibilangin ya Kita saya. sudah saling mencintai, Ma. Perempuan gak tahu diri. Dari mana? Kita udah menyapa teman-teman dari Cilengsi. Tadi ada ibu-ibu yang semangat banget yang memang dia setiap hari nonton Cinta Tanpa Karna ya Mas. Betul banget, dia antusias banget. Sepertinya dia kayaknya kerabat dari penulisnya JTK deh. Dia begitu
Ya memang itu bagian dari acaranya ya, kita main games bareng sama penonton, seru sih. Ya benar-benar seneng banget sih melihat ada salah satu penonton yang benar-benar ngikutin dari awal, bahkan cerita Cinta Tanpa Karena, bahkan sampai sekarang dia terus ngikutin dan benar-benar detail banget semuanya, benar-benar appreciate banget.